Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, maaf ya telat. Kita absen dulu sebentar. Ya, silakan diisi dulu absensinya. Ini materinya.
Sudah semua? Yang absen 63, 64. Paling dari 74. Oke, 66. Oke, sudah saya share. Yang lupa yang belum absen 96. Oke, kita mulai. Oke. Pagi ini kita akan belajar tentang proposisi bersyarat, yaitu ada implikasi, varian proposisi bersyarat, bikondisional, biimplikasi, inferensi, argumen, dan aksioma, teorema, lemma, dan apa ini namanya? Corollary ya. Oke, masuk ke proposisi bersyarat ya, atau disebut juga dengan implikasi. Nah, untuk proposisi bersyarat di sini, bentuk dari sebuah proposisi majemuk itu adalah jika P maka Q. Contohnya, jika dikelulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu 80% derajat, maka alarm berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, di sini proposisi P disebut juga hipotesis atau antecedent, premis, atau juga kondisi. Dan proposisi Q disebut dengan konklusi atau konsekuen. Nah, di sini ada tabelnya. Yang perlu kalian garis bawahi dari tabel implikasi adalah jika P dan jika P true dan Q false, maka jawabannya false. Yang lainnya bernilai benar. Jadi apa yang namanya? Kunci dari tabel kebenarannya adalah jika P bernilai true,
Q benarnya false, maka hasilnya false. Yang lainnya akan benar semua nilainya. Seperti itu. Ini disebut dengan implikasi. Ini contoh-contoh yang lainnya. Jadi di sini apa ya namanya? Diuji. Ini contohnya ya. Dikatakan analogi yang berikut. Misalnya seperti ini. Misalkan dosen Anda berkata kepada siswa di dalam kelas, jika nilai ujian akhir Anda 80% atau lebih, maka Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Nah, jadi dibuatlah apa namanya, P-nya apa, Q-nya apa ya. Ketahuannya P-nya. Nilai ujian akhir Anda 80% atau lebih, maka Q-nya mendapat apa namanya, Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Kasus yang pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80%, dan Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah tersebut. Pada kasus ini menyatakan dosen Anda berarti benar, karena sama-sama true ya. Di sini dibuat true and true seperti itu. Dan yang kedua, nilai ujian Anda di atas 80%, tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A. Nah, pada kasus ini, dosen Anda berbohong. Di sininya P-nya true, Q-nya false. Maka hasilnya false. Yang ini, nilai akhir ujian Anda di bawah 80%, Anda mendapatkan nilai A. Pada kasus ini, bisa dikatakan tidak dapat dikatakan salah, karena tergantung dari rata-ratanya. Seperti itu. Makanya di sini P-nya false, ini ya true, jadi true, tetap true. Dan yang nomor 4, kasus nomor 4, nilai ujian akhir Anda di bawah 80% dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Dan juga benar, karena nilainya di bawah 80%. Dan tidak dapat nilai A, maka hasilnya adalah false, true juga. Seperti itu. Jadi adalah key dari unique key-nya adalah seperti sini ya. Jika P dan Q true and false, maka hasilnya false. Nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik. Kalau misalnya kebalik, jadinya seperti ini. Jadinya true dia. Dia harus P dan Q-nya depannya harus true dan false, maka jadi false. Seperti itu. Karena kalau dibuat, maksudnya kalau misalnya dalam bentuk tabel kebenaran yang punya proporsi majemuk, bisa aja terlihatnya misalnya pakai sampai R gitu kan ya. Nah, R-nya false, itu Q-nya true. Nah, misalkan seperti itu, tapi dibacanya false juga. Tapi kalau misalnya dibacanya dari kanan ke kiri, true and false, jadi false. Seperti itu. Nah, di sini juga sama contoh yang lain sebenarnya. Kalau matematika mengenai implikasi penyimpanan dari hubungan sebab akibat antara cross dan konklusi ya. Contohnya seperti ini sebenarnya. Jika Paris adalah ibu kota Perancis, maka sama dengan 2, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya, gitu kan. Nggak ada hubungan antara Paris dan 1+2, seperti itu. Tapi di sini disebutkan adalah implikasi itu bernilai benar. Karena ibu kota Paris adalah Perancis, dan 1+1 sama dengan 2. Dan implikasi akan bernilai salah jika, seperti ini contohnya, jika Paris adalah ibu kota Prancis, maka 1+1 sama dengan 3. Seperti itu. Yang di sini, yang 1+1-nya sama dengan 3 bernilai salah. Itu. Nah, dalam bentuk implikasi ada berbagai macam bentuk. Ada jika P maka Q, jika P Q, dan P mengakibatkan Q, Q jika P hanya jika Q, P syarat cukup agar
proposisi, dan Q syarat perlu bagi P, dan Q bila mana P. Seperti itu. Nah, ini contoh. Saya lupa masukin contoh. Yang ketiga aja. Sebentar ya. Ceritanya mau masukin sedikit contoh soal. Nah, di sini contohnya, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Lalu jika tekanan gas diperbesar, mobil maju kencang. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ahmad bisa mengambil mata kuliah bahasa formal jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah ketikan api dari rokok. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Yang H, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi pohon. Di sini adalah proposisi C sampai H dari contoh 1.12 ke dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Ya. Di sini hanya dimulai dari jika S ya. Di sini. Jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Suka ada correction sendiri atau maka A. Jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Pernyataan ini berikan ekuivalen dengan percikan api dari rokok adalah syarat cukup untuk membuat pom bensin meledak, atau jika api memercik dari rokok maka pom bensin meledak. Ini bawahnya pertanyaan yang diberikan ekuivalen dengan mengontrak pemain asing kenamaan adalah syarat perlu untuk Indonesia agar ikut Piala Dunia, atau jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Lalu yang F, jika hutan ditebangi, maka banjir bandang terjadi. Nah, ini juga contoh. Soalnya diletakkan proposisi berikut ke dalam proposisi implikasi. Contohnya, X-nya adalah Anda berusia 17 tahun, Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Nah, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM.
Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat perlu agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Dan yang terakhir adalah Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, ini jawabannya. Yang A, P hanya jika Q dilambangkan dengan Y, implikasi X ya. Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Pernyataan diberikan ekuivalen Anda berusia 17. Anda berusia 17 tahun adalah syarat cukup untuk memperoleh SIM adalah, ya benar, ingat kembali bahwa P adalah implikasi Q. Syarat cukup. Oke. Nah, di sini contohnya yang ini adalah tentukan bahwa P implikasi Q adalah ekuivalen secara logika dengan negasi P or Q ya. Nah, di sini dibuat tabel kebenarannya. P dan Q-nya apa? Lalu dibuat apa namanya yang Q-nya, lingkaran P-nya, lalu implikasi Q-nya di sini intinya adalah true and false, jadi false di sini, yang lainnya true. Nah, ketika baru masuk lingkaran P adalah lingkaran P dengan Q, false and true, false or true, true, false or false, jadi false, true and true or false, true or true, jadi true. Lalu di sini adalah true or false, jadi true. Nah, di sini disebut dengan apa namanya ekuivalen ya. Jadi disebut dengan ekuivalen jika dinyatakan dengan apa namanya secara logik gitu ya, ekuivalen secara logik. Ininya sama ya. Tabel kebenarannya. Seperti itu. Dan ini adalah contoh tautologi. Masih ingat kan tautologi? Tautologi adalah jika dalam suatu case semuanya berjalan benar, maka disebut tautologi. Ya, tautologi. Seperti itu. Tautologi pada proposisi hidup di mana P or negasi P and Q, seperti itu ya. Nah, ini juga ini kontradiksinya. Sepertinya saya lupa hapus yang ini. Oke, next kita dulu. Oke, masuk ke varian proposisi bersyarat. Nah, bentuk lain dari sebuah implikasi adalah ada 3 bentuk, yaitu adalah converse, kebalikannya inverse, apa ya, bisa dibilang lingkarannya dari implikasi. Nah, kalau kontraposisi adalah lingkaran dari converse ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Sama aja intinya sih, balik lagi, jika dia apa namanya ketemu dengan true and false, maka hasilnya false ya. True and false, maka hasilnya false. Q dan P, true and false, maka hasilnya false. Di sini ini Q-nya yang ini, hasilnya false. Nah, ini saja lingkaran P ketemu lingkaran Q adalah mana true and false. Berarti di sini juga ini kayaknya hasilnya false, yang true. Lalu di sini adalah
adalah false, true and false. Nah, ini di sini. Kalau yang ini adalah hasilnya ini. Jadi jangan lupa apa namanya? Cara membacanya adalah tabel kemarin dari implikasi adalah posisinya depannya harus true and false, maka hasilnya false, yang lainnya benar. Seperti itu. Nah, contohnya, jika Anda mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Converse-nya, jika Anda orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Nah, inverse-nya, jika Anda tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah, kontraposisinya, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Nah, sini contohnya, tentukan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika ia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Yang B-nya adalah jika 6 lebih daripada 0, maka 6 bukan bilangan negatif. Iwan lulus ujian jika hanya jika ia belajar. Nah, bentuk kontraposisinya, jika ia tidak dimasukkan ke penjara, maka ia tidak bersalah. Nah, ini kan antaranya kebalik. Jika 6 bilangan negatif, maka 6 tidak lebih besar daripada 0. Jika Iwan lulus ujian, maka ia sudah belajar. Atau jika Iwan tidak belajar, maka ia tidak lulus ujian. Nah, masuk bikondisional. Nah, bikondisional ini bentuknya adalah jika P dan hanya jika Q, ya, ataupun sebaliknya. Nah, misalkan P dan Q adalah proposisi maju P, jika dan hanya jika Q disebut bikondisional, dilambangkan dengan arrow yang seperti ini, mirip ekuivalen, seperti itu. Nah, pernyataan P implikasi Q adalah benar bila P dan Q mempunyai kebenaran yang sama, yakni P implikasi Q benar jika P dan keduanya benar, atau P dan Q keduanya salah. Nah, untuk biimplikasi atau bikondisional, Q dari tabel kebenarannya adalah jika keduanya benar atau keduanya salah, maka bernilai benar. Selanjutnya, selain itu adalah salah semua. Oke. Dan beberapa bentuk dari bikondisional adalah ada P jika hanya jika Q, P adalah syarat perlu untuk cukup Q, jika P maka Q, dan sebaliknya, dan P if Q. Nah, ini contoh 1.22. Jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Syarat cukup perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Ketiganya, Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi, dan Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah, begitu sebaliknya. Kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Nomor satunya, Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Anda melakukan banyak latihan adalah syarat perlu dan cukup untuk Anda memenangkan pertandingan. Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi. Dan 4 adalah mata Anda lelah jika dan hanya jika Anda menonton televisi. Dan nomor 5, kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta hari itu. Nah, di sini definisi lain
sebenarnya lebih ke definisi ekuivalen secara logik ya. Jadi bikondisional sendiri adalah mempunyai anatomi kebenaran yang sama ya. Jadi kalau dia jika keduanya benar-benar maka akan menilai benar, dan jika keduanya salah maka tetap menilai benar yang selanjutnya, tetap yang lainnya bernilai salah. Dan definisi ketetapan inilah dua proporsi majemuk di mana proporsi P dan Q disebut ekuivalen dilambangkan dengan ini, mirip dengan ini ya, cuman bedanya ada yang satunya ada ruangnya, ini enggak ada. Jadi dikatakan majemuk P dan Q ekuivalen secara logika jika P implikasi atau bikondisional dengan Q, seperti itu. Contohnya seperti ini. Di sini kita memberikan bahwa lingkaran P or Q ekuivalen dengan lingkaran P or lingkaran Q. Nah, seperti ini. Nah, dia sama. Jadi nilainya disebut tautologi ketika bernilai semuanya benar, atau sama dengan dikatakan juga bikondisional jika di sini adalah P, nah sini ya. Karena disebut bikondisional juga ya. Nah itu jika keduanya bernilai benar atau bernilai sama-sama salah, maka akhirnya tetap betul. Seperti itu. Nah, kita masuk ke inferensi. Inferensi, apakah yang disebut inferensi? Inferensi adalah proses penaikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, kesimpulannya ada 7 macam dari inferensi. Ada modus ponens, kalau detachment, modus ponens, silogisme hipotesis, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, 5 simplifikasi, 6 penjumlahan, dan 7 adalah konjungsi. Modus ponens. Nah, modus ponens ini mempunyai kaidah di mana jika P implikasi Q, lalu ada tambahan proporsi P, maka dia mengambil kesimpulannya dengan Q. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika 20 habis dibagi dengan jika 20 habis dibagi dengan 2, maka 20 adalah bilang genap. Dan 20 habis dibagi dengan 2. Nah, maka dengan modus ponensnya adalah jika 20 dia habis dibagi 2, maka 20 adalah bilang genap. 20 habis dibagi 2, maka jadi 20 adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Nah, jika P maka implikasi Q di sini adalah proposisi P, lalu diambil untuk yang proposisi Q-nya saja. Terus selanjutnya ada lagi modus tollens.
di sini kaidahnya adalah P implikasi Q lingkaran Q, maka yang diambil adalah hasilnya adalah lingkaran dari P. Contohnya, jika N bilangan ganjil, maka jika N pangkat 2 bilangan ganjil, maka N pangkat 2 bernilai ganjil. Jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil dan kuadrat sistem bernilai ganjil. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil dan N kuadrat bernilai genap. Lalu kesimpulannya adalah N bukan bilangan ganjil. Itu karena lingkaran dari P. Nah, di sini ada silogisme hipotesis adalah di mana kaidahnya adalah P implikasi Q dan Q ada implikasi R. Maka yang dikasih untuk kesimpulannya adalah P implikasi R. Contohnya, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Lalu, P-nya adalah jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Seperti itu. Masuk ke silogisme disjungtif, di mana P kaidahnya adalah P or Q ditambah dengan lingkaran P, maka hasilnya adalah Q. Contohnya, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya menikah tahun depan. Saya menikah tahun depan, karena diambil dari Q-nya. Nah, masuk ke kaidah simplikasi, di mana P kaidahnya P or Q, maka yang ditarik adalah P. Contohnya adalah Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpad. Simplifikasinya adalah Hamid adalah mahasiswa ITB. Seperti itu. Dan di sini ada penjumlahan. Nah, kaidah ini adalah di penjumlahan, di mana adalah P. Dasarnya adalah P implikasi dengan P or Q ya. Nah, jadi ketika ada sebuah mata kuliah. Nah, contohnya adalah Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Karena itu Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Nah, di sini penjumlahannya adalah Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Penjumlahannya jadi Taslim mengambil kuliah diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Di sini ada konjungsinya. Kaidahnya adalah P dan Q, maka hasilnya adalah simpulannya P and Q. Contohnya, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim menguliah kuliah algoritma. Lalu simpulan konjungsinya, Taslim mengambil kuliah diskrit atau matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma atau algoritma, gitu aja.
Nah, masuk ke argumen. Ini agak sedikit apa ya namanya? Sedikit membingungkan. Argumen. Apakah yang disebut dengan argumen? Argumen adalah suatu proposisi dituliskan sebagai, jadi ada P1, P2, dan seterusnya. Lalu diambil adalah konkulasinya key ya. Nah, argumen ada yang sahih atau valid, dan ada yang palsu atau invalid. Ada yang ori, ada yang palsu. Sahih dan palsu. Nah, bahwa kata valid tidak sama dengan makna dengan kata benar atau true ya. Definisi di sini adalah sebuah argumen dikatakan valid atau sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya adalah benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu jika semuanya juga palsu. Maksudnya salah. Invalid gitu ya. Dikatakan benar jika valid dan dikatakan palsu jika memang palsu. Nah, contohnya seperti ini. Lihatlah apakah argumen ini sahih atau tidak ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Itu kan dikatakan sahih. Kenapa? Nah, kita dibuat dulu mana P-nya, mana Q-nya. Sini P-nya adalah air laut surut setelah gempa di laut. Q-nya adalah tsunami datang. Nah, maka untuk mengeceknya adalah dengan tabel kebenaran. Oke. Nah, di sini adalah tabel. Oke, sampai yang salah. Ke bawah. Nah, argumennya dapat dikatakan seperti ini. P implikasi Q dan P dan konkulasi adalah Q. Jadi kalian ketika ada sebuah soal, tentukanlah dulu P dan Q-nya apa, lalu dibuat simboliknya ya. Ini kesimpulannya. Nah, ketika kesimpulan didapat, maka dibuatlah tabel kebenarannya. Oh, tapi dia ada punya P implikasi Q dan P ya. Kalau dibuat tabel kebenarannya P dan Q, lalu implikasi Q. Lalu kita ngeceknya dari mana? Adalah dari sini. Nah, dari sini. Seperti itu. Nah, kan dibilang apa namanya? Di sini. Periksa apabila hipotesis P dan Q benar, maka kondisi Q juga benar. Sehingga argumen dikatakan benar. Nah, di sini apakah P dan Q-nya benar? Itu. Nah, periksalah ketika ada P implikasi Q dengan Q, maka hasilnya adalah P-nya benar, maka disebut sahih. Tapi jika tidak ada di dalam satu tabel ini, maka bernilai tidak sahih atau tidak valid ya. Sampai sini, paham? Kita masuk dulu contoh ke aksioma, teorema, lemma, dan corollary. Oke. Apa disebut dengan aksioma adalah proposisi yang disebutkan benar.
aksioma tidak memerlukan kebenaran lagi. Jadi apa ya, bisa dibilang ya valid gitu ya. Contohnya aksioma adalah untuk semua bilangan real x dan y berlaku x plus y sama dengan y plus x. Seperti itu. Jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Contoh aksioma. Lalu dengan teorema sendiri adalah proposisi yang sudah terbukti benar atau disebut juga bentuk khusus. Dan ada bentuk khusus teorema, ada lemma dan koroleri ya. Lemma itu sendiri adalah terma sederhananya digunakan untuk pembuktian lainnya. Dan koroleri sendiri adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan atau dapat dikatakan koroleri atau mengikuti teorema yang lainnya. Contohnya teorema jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Yang B-nya untuk semua bilangan real x, y, dan z, jika x lebih kecil sama dengan y dan y lebih sama dengan z, maka x lebih kecil sama dengan z. Contoh untuk korolerinya, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Di sini mengikuti teorema yang di atas yang lemanya, jika n adalah bilangan bulat negatif, maka n-1 bilangan positif atau n-1 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham semua? Masih hangat berarti. Masih hangat. Masih ingat ya pelajaran waktu mungkin yang berulas SMA. Di sini ada setting tugasnya, bukan bikin materi. Tugas latihan soal. Coba ada 4 soal. Silakan dikerjakan. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Biasanya suka di chat, kosong chatnya. Yang belum absen, jangan lupa absen. Discard 27. Yang absen silakan absen, jangan lupa. Untuk tugas deadline-nya oke. Pak, tugas kali ini deadline-nya kapan? Sama sih, di hari Minggu siang aja. Terus untuk absensinya berubah apa enggak gitu? Sebenarnya enggak berubah, linknya tetap sama. Cuman isinya karena saya masukkan NIM, karena ada masukan Pak nggak perlu pakai email gitu. Seperti itu. Jadi masukkan masukkan NIM-nya aja. Emailnya diganti dengan NIM. Jadi maka saya edit diganti dengan NIM. Seperti itu. Yang di sini yang baru ini ada 16. Masih kurang yang belum absen. Oh, sorry. Ini Nurlela maksudnya kalau buat matematika nggak berbeda sih. Kalau buat matematika diskrit ya cuma satu itu aja, nggak ada yang lain. Karena saya kan lihat dari timing ininya kan ada ada hasilnya, ada
ada waktunya ketika kalian isi tanggalnya. Saya sorting dari tanggalnya. Tapi kalau misalkan kalian di di perkuliahan lain dengan email yang berbeda gitu, maksudnya dengan mungkin dipanggilkan nama satu-satu, ya beda lagi karena kan dari pihak kampus ngasih saya Excel file sebenarnya. Ini Excel filenya lalu tolong diabsensikan. Cuman waktu itu saya kayaknya Excelnya masih kosong gitu, makanya saya buat Google Form. Dari Google Form baru nanti kan saya ini lagi masukin ke Excel yang dari kampus seperti itu. Nah, kalau jika saya filter, tanggal 23. Yang belum absen, silakan absen. Tiga. Baru 19 yang absen pagi ini. Yang belum absen, silakan. Nah, ini yang saya agak bingung sebenarnya. Dikasih kampus atau dikasih KID saya. Ada dua hal sih. Dari admin kampusnya bilang, katanya, Pak ini absensinya karena takut tidak valid gitu ya. Sebenarnya saya nggak bertanya sampai situ sih. Jadi ya valid pakai yang mana? Sebentar. Mungkin coba kalian isi dulu dua-duanya ya. Iya, nama mata kuliah laporan. Nah, di sini iya, di sini sih belum ada, saya belum dapat ininya. Belum dapat saya cuma dikasih blank ini aja, blank blank Excel. Selamat malam, maaf mengganggu waktunya kepada seluruh dosen FIPS dihimbau untuk kedepannya agar mengisi proses mahasiswa secara mandiri menggunakan file yang kami lampirkan. Dikarenakan proses yang diisi oleh mahasiswa melalui Google Form dirasa kurang akurat saat digunakan untuk rekapitulasi kehadiran dalam penilaian mahasiswa. Seperti itu. Jadi makanya saya buat Google Form seperti itu. Jadi jangan lupa diisi
mungkin kayak sepertinya dia akan hanya mengambil dari ini aja, dari apa namanya, dari link dari saya aja kali, saya seperti itu. 68, 17 masih kurang berapa lagi? Yang belum diisi lumayan 15% ya buat nilai kalian. %, buat nilai, jadi jangan lupa di absensi buat tambah nilai. Ada lagi mau tanya sampai sini? Sepertinya paham semua. Minggu depan kita masuk ke materi himpunan. Untuk tugas deadline-nya di hari Minggu siang ya. Sudah saya buat ininya buat di assignment-nya di e-learning. Ada lagi yang lain mau ditanya? Oh iya, satu lagi. Saya mau sharing sesuatu. Ini berhubungan dengan sedikit banyaknya ya apa yang lagi dicari di dunia luar buat modal kalian. Kalau kalian ingin belajar lanjut dengan sharing chat. Ini sedikit tentang data science. Masih ada beberapa pertanyaan bedanya antara data science seperti apa. Jadi ya ini cukup bacaan yang membuka pengetahuan yang belum tahu ya. Nah, di era yang saat ini ya data adalah suatu hal yang penting ya, bisa dibilang new oilnya dunia gitu. Jadi kalau kenapa dibilang new oil, karena oil sendiri adalah barang langka gitu kan. Walaupun masih mahal, masih kategori murah sebenarnya saat ini. Tapi akan menjadi hal yang langka karena akan habis gitu. Lalu di sini yang bedanya menjadi data analytics sama data science. Kalau yang saya tahu sendiri kan pernah ikut beberapa pelatihan untuk data science lebih tepatnya sebenarnya. Kalau kalian ikut pelatihan data science,
data analitik pun akan ikut juga gitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu mendalam seperti itu, karena yang dilakukan data analitik adalah mencari insight ya, mencari data itu maknanya apa sih, data itu isinya tuh apa sih, seperti itu. Nah, kalau misalnya data science sendiri lebih banyak ke algoritmanya. Jadi kalian akan nemuin algoritma namanya Navi Bayes, KNN, SPM, terus ada saya lupa namanya itu, ada tree, forest tree, terus itu yang dan banyak lagi gitu ya. Jadi kalau data science lebih banyak ke algoritmanya seperti itu. Kalau data analitik, bagaimana kita mengolah data aja supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Bisa dibilang data science itu data modeling lah, yang dimana kalau kalian belajar nanti, ketika kalian dapat contohnya seperti ini, contoh data mahasiswa kita ya, tapi mahasiswa kita masih sedikit sih ya, masih puluhan, jadi belum bisa dikatakan valid. At least ada kurang lebih 1.000 lah, minimal 1.000 2.000. Contohnya kayak seperti kredit scoring gitu. Jadi di situ bisa dilihat siapa aja sih yang dikatakan layak gitu ya, visible untuk diberikan kredit. Maksudnya ini buat saya kata kredit card gitu. Layak nggak dia dikasih buat kredit card seperti itu. Di sisi lain, terlepas dari dia belum pernah pakai kredit card seperti itu. Jadi fungsinya itu bedanya data sama data yang seperti itu. Nah, di sini pun ada beberapa application-nya. Ini cakupannya, ini tugasnya. Jadi data science lebih lengkap, apalagi kalau kalian ketika di banyak perusahaan memang mereka ekspektasinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Seperti itu. Ekspektasinya ekspektasi ke orang data science itu tinggi karena mereka berharap lebih dari yang data analytic atau data engineer seperti itu. Di sini ada application-nya, data science-nya ada Python, Pandas, Hadoop, sama Anaconda. Data analytic adalah Google Sheet, Power BI, SQL, dan Tableau. Nah, biasanya kalau saya sendiri belajar dengan Power BI, kalau kalian juga bisa belajar Power BI, bisa download Power BI desktop. Itu dipakai buat buat kalian belajar data visualization ya. Nah, kalau data science sendiri kalian bisa download dengan Anaconda. Anaconda itu disebut aplikasi packaging gitu ya. Jadi ketika kalian ada Anaconda, ada namanya di dalam ada Python. Nah, Pandas ini adalah ada di dalamnya si Python, library-nya si Python. Nah, kalau Hadoop sendiri adalah kalau saya pernah untuk belajar basicnya sedikit, ada tentang servernya, server sih, bisa dikatakan framework kayak dibentuknya si server gitu ya. Servernya buat si machine learning sih, seperti itu. Lalu selanjutnya ini di sini disebutkan kalau misalnya using spreadsheet, sorting, filtering, aggregation, joining, sama pivot table. Nah, di sini terbagian. Bedanya adalah kalau business intelligence yang Power BI adalah kita bisa mengoneksikan semua data ya. Contohnya Power BI ke SQL, kalian punya SQL di mana nih? Di server atau di bentuknya SQL-nya adalah SQL yang online gitu ya, ke hosting web kalian ataupun bisa dikoneksikan ke
Google Studio. Bisa ke situ juga. Lalu bisa dibuat laporannya. Kalau spreadsheet kan mungkin spreadsheetnya kalau pakai spreadsheetnya si Microsoft ya simple. Yang offline. Kalau dia bisa online. Nah, juga ada lagi Python for data science-nya. Jadi di situ ada Pandas, ada NumPy sama Matplotlib. Jadi Pandas sendiri adalah saya lupa isinya. Data frame, dia lebih ke data frame, bentuk-bentuk data. Kalau NumPy operasi statistiknya, kalau Matplotlib itu atau si bot itu adalah buat visualisasinya. Jadi kalau bisa dibilang kalau di business intelligence di Power BI yaitulah Matplotlib. Nah, ini mesin learning. Nah, sebentar. Nah, ya machine learning. Nah, machine learning ini ya banyak ya. Banyak digunakan. Kalau saya ingat dulu waktu S2, machine learning yang saya waktu itu pakai adalah bagaimana caranya sebuah aplikasi dapat menganalisis sebuah teks gitu. Oh, ini teksnya itu kategorinya apa gitu ya. Beritanya apa? Berita olahraga kan, berita tentang ekonomi kan, seperti itu. Ataupun hanya barang otomotif ya, seperti itu aja. Pakainya apa waktu itu adalah pakai KNN. KNN dikombinasi dengan apa? Dengan fungsi kosen dan pembuatan frekuensi kata pada teks ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalian bisa baca. Ini belum promosi sekali lagi. Tinggal kalau kalian tertarik dengan data science bisa searching. Kalian bisa googling. Memang harga agak lumayan. Tapi ada yang bersahabat lah harganya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Jangan lupa absensinya. Kalau enggak, saya akhiri perkuliahan kita pagi hari ini. Oke, saya akhiri kalau gitu. Kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.